lagi di Himabi Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dina. Di sini aku akan berbicara dengan mahasiswa baru administrasi bisnis yang sedang meniti karir ke dunia entertain. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Wirayuda Prasetya, biasa dipanggil Wira. Saya berumur 19 tahun dan saya prodi administrasi bisnis angkatan 2023 dan gap year. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tahu dulu nih, memilih administrasi bisnis itu karena apa sih? Memilih administrasi bisnis ini sebenarnya karena orang tua. Awalnya udah enak tuh berkarir di Jakarta, tapi ternyata kata orang tua pulang dulu katanya, kuliah aja gitu. Ya udah, karena orang tua, insya Allah tuh jalan Allah juga, akhirnya pulang dulu lah ke Banjarmasin dan kuliah. Dan tadi aku dengar kamu tuh bilang gap year. Itu tuh gimana ceritanya? Boleh diceritain dulu ngisi gap year-nya dengan apa gitu? Jadi gap year-nya tuh ceritanya karena orang tua pas biayanya lagi butuh. Sebenarnya orang tua tuh maksa juga tahun kemarin tuh untuk kuliah. Udah masuk di fakultas sebelah di ekonomi dan bisnis di manajemen. Cuma belum bayar UKT dan akhirnya memang gak jadi masuk juga karena memang saya milih bikin lagu aja gitu kan. Dan ternyata di selang setahun bikin lagu-lagu itu, alhamdulillah lancar lah selama nggak kuliah setahun itu. Oh, berarti kamu udah pernah bikin lagu-lagu atau punya single tersendiri gitu? Punya juga. Boleh sebutin apa aja singlenya biar teman-teman semua tahu? Mungkin di 2022 bikin lagu pertama itu di Tanah Laut, di studio Tanah Laut, dan itu judulnya Membutuhkan Kamu. Dan yang kedua itu di akhir Desember 2022 itu bikinnya di Bandung kemarin, sama lagu ketiga di Bandung juga kemarin. Kalau boleh tahu, bisa ceritain dikit gak sih kayak gimana nulis lirik lagunya kayak gitu? Apa yang bikin kamu kepikiran buat lirik lagu itu? Kalau bikin lagu tuh mungkin dari keresahan diri sendiri juga sih. Lagu pertama tuh Membutuhkan Kamu, jadi kayak di sela aku berkarir itu orang tua juga lagi butuh kan. Akhirnya aku merasa ngebutuhin support system dari orang tua juga, tapi orang tua juga butuh support system karena sedang berjuang melawan ekonomi yang lagi butuh gitu. Dan di saat bikin lagu itu ya ngalir aja di otak karena Membutuhkan Kamu ini tentang membutuhkan orang tua, tapi orang tuanya itu sedang berjuang juga untuk disupport gitu. Lagu pertama. Sangat mengharukan ya buat lagu pertamanya. Untuk lagu-lagu selanjutnya gimana? Di lagu kedua itu ada lagu Cantikku. Nah, lagu Cantikku ini memang aku ajuin untuk entertain. Dia untuk entertain itu untuk yang punya pasangan, dan di lagu itu tuh lagu happy lah tentang pasangan gitu. Pagi, siang, sore berdua sama kamu gitu. Kalau boleh tahu dari Wiraya sendiri apakah udah punya pasangan? Aduh nih, bisa dicari nih setelah ini nih. Boleh? Boleh. Masih sendiri Oh, sekarang. masih single ya? Sendiri sekarang. Lagu tadi emang khusus buat orang lain aja? Ya, orang lain, untuk yang punya pasangan. Untuk lagu ketiga ini aku ceritain tentang terutama orang tuaku juga, tentang orang tua juga. Itu lagu judulnya tentang banding. Jadi banding ini ceritanya tentang aku nggak mau dibanding-bandingin sama anak lain, karena anak-anak lain di luar sana udah sukses di umur-umur muda kayak aku, dan aku kayak masih belum jadi apa-apa tuh. Walaupun memang masih umur segini nih, masih masa-masa masih bermain, masih pendidikan dilanjutin gitu. Cuma karena dari kondisi keluarga yang kayak gitu, akhirnya mengharuskan dari SMA juga udah mulai jualan roti dulu tuh, SMA gitu. Oke, berarti lagu-lagu Wirain ini kayak terdapat disimpulkan bahwa kayak langsung dari cerita kamu sendiri ya, yang liriknya itu tuh. Oke, dari ketiga lagu itu boleh nggak sih salah satunya dinyanyiin di sini? Boleh mungkin. Aduh. Lagu Cantikku aja sih mungkin. Oke, boleh. Langsung aja tuh. Nungguin ya? Nungguin. Oke, langsung aja. Aku
sungguh mencintamu, sungguh menyayangi dirimu dari hati yang terdalam. Dan ku takkan menyakitimu, tak sampai hati buat menangis. Engkaulah cantikku. Oh my god, untuk kedepannya apakah kamu lagi bikin single terbaru lagi atau gimana? Ada sih, sekarang tuh lagi garap dan sisa nulis lirik aja lagu keempat. Cuma nggak tahu nih bikinnya bakalan di Jakarta atau di Bandung lagi. Karena memang kalau di sini gimana ya? Kalau memang bisa lebih lebih baik gitu. Di ibu kota kan biasanya lebih gitu bahasanya Lebih tuh. luas, Lebih cakupannya lebih luas dan juga alat-alatnya mungkin lebih lengkap juga, perusahaan musiknya. Jadi aku mungkin biasanya tuh kayak ajuin ke produser. Jadi aku nggak keluar biaya apa-apa selama bikin lagu itu. Dan kalau pakai uang sendiri sebenarnya di lagu pertama itu bikin pakai uang sendiri, pakai uang sendiri, dan itu mungkin sekitar habis 4 juta 5 jutaan. Dan itu ternyata nggak jadi hasil apa-apa, penontonnya juga nggak banyak, akhirnya rugi kan gitu. Udah bikin video klip juga 2 jutaan gitu-gitu, akhirnya rugi. Di lagu kedua harus lebih bijak lah akhirnya. Jadi ngubungin produser yang emang aku kenal gitu di Jakarta, ya coba-coba aja ngechat gitu di DM Instagram. Ternyata diterima satu manajemen perusahaan musik sama Rafa Afar yang ini, dengarkanlah di sepanjang malam. Nah itu satu perusahaan musik, perusahaan musik menjadi satu, dan di situ belajar banyak juga dari si Rafanya juga, dan dibayarin juga sama si produser tadi. Akhirnya sekitar 10 jutaan itu aku nggak keluar apa-apa, jadi 0 rupiah. Tidur juga di kosnya yang produser, itu enak juga di situ. Ya di Jakarta dan Bandung itu enak lah bahasanya. Oke, kita kembali sedikit nih ke masalah perkuliahan Wira. Ada nggak sih matkul terfavorit atau dosen yang kamu suka gitu di administrasi bisnis? Matkul favorit saat ini kan karena mungkin masih semester 1 ya. Jadi matkulnya wajib-wajib nih. Cuma sejauh ini paling suka pengantar administrasi. Dan dosennya Pak Hasanur Arifin tuh enak banget cara nyampainnya gitu, masuk banget. Dan kalau dosen terfavorit Mr. Yon. Pak Yon. Siapa yang nggak kenal ya di administrasi bisnis dengan Pak Yono? Yes. Apa sih yang kamu suka dari cara mengajar Pak Yono? Dari Pak Yon itu apa ya? Dari cara bicaranya tuh asik gitu. Ya, belak-belakan juga. Sesuai anak muda. Iya gitu, dan juga tegas beliau, walaupun asik cuma juga tegas beliau. Akhirnya semua murid tuh mahasiswa lebih jadi lebih fokus, dan juga nggak ada yang main HP gitu-gitu. Akhirnya semuanya terfokus sama bapaknya, dan juga bapaknya tuh memang seneng gitu kalau mahasiswanya tuh semuanya ngedengerin dan juga paham. Kalau nggak paham langsung bisa ditanyain ke beliau gitu. Jadi favorit lah. Oke, untuk teman-teman di kelas sendiri nih, ada nggak sih yang karena tahu kamu bisa nyanyi, suara bagus, kayak ya ampun hati aku sampai meleleh tadi ya. Ada nggak sih yang sering disuruh, Wira nyanyi dong, kalau lagi nggak ada dosen Wira nyanyi gitu-gitu, ada nggak sih? Nggak ada sih kalau itu. Cuma pas pertama masuk itu langsung gini, Wira tanda tangan gitu. 3 orang gitu datang tanda tangan gitu, kayak bercanda gitu. Hah, apa sih ini orang tahu dari mana gitu kan? Karena pertama masuk itu sempat bikin ini akun fake untuk itu Wibon. Sengaja. Jadi akun enggak, itu sebenarnya akun memang udah bikin agak lama, dan juga itu untuk ngestalk gitu kan. Dan akhirnya
Kalau pakai akun asli kan itu sebenarnya bukan akun untuk pribadi, itu untuk kerja juga. Jadi sama manajemen juga masuk di situ. Akhirnya supaya nggak berbeda isiannya, jadi pakai akun yang lain lah. Mungkin kalau memang akunnya itu nggak dipakai untuk musik, aku pasti bakalan diupload di pribadi kok, karena seneng aja gitu. Ini ngenunjukin nih kalau aku nih masuk di administrasi bisnis dan juga di Unlam gitu. Cuma karena tuntutan dari musik itu kan supaya nggak beda-beda akunnya, itu di isiannya tetap musik aja. Jadi aku nggak upload di situ. Buat Wira sendiri merasa sejauh ini sudah nyaman banget di administrasi bisnis atau ada kemungkinan bakal pindah lagi gitu? Kalau di administrasi bisnis nih enak banget, dan juga alhamdulillah karena pilihan orang tua. Di semester 1 ini enak banget, belum tahu nih semester 2, 3-nya nih gitu kan. Cuma ya dijalanin aja, nanti pasti selesai aja gitu. Tadi kan udah masalah perkuliahan nih, kita langsung ke karir Wira sebagai di dunia entertain nih. Ada nggak sih cerita gimana perjalanan awal kamu terjun ke dunia entertain? Bisa diceritain dulu. Pertama kali terjun itu suka nyanyi-nyanyi dulu di SD kelas 1. Di SD kelas 1 tuh nyanyi-nyanyi biasa iseng sama teman-teman sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, di awal itu memang suka-suka doang. Memang awalnya memang sama nyanyi asal sama teman aja. Sama teman, sama sepupu. Kalau di keluarga kan main bola tuh tiap sore. Jadi memang basicnya sebenarnya pengen dulu kayak main bola gitu. Jadi ke sport. Iya, sport dulunya pas SD tuh. Dan selang udah sampai masuk kelas 5, mulai kayaknya keasikan nyanyi kan. Jadi bolanya udah ketinggalan, ditinggal ya. Dan itu suara aku juga dari SD kelas 1 tuh serak-serak karena kan minumnya kayak air es. Iya, gitu-gitu minumnya. Iya, gitu-gitu. Kan anak-anak emang suka yang nggak suka minum air putih lah bahasanya. Jadi senang minum-minum yang manis-manis, yang es, pasti harus es gitu. Kalau minum air putih mau muntah dulu. Sampai SMP kelas 1 tuh nggak bisa minum air putih. Jadi setelah minum air putih itu kan jadi lebih enak tuh. Tapi kan dulunya sebelum yang minum air putih enak itu kan pasti serak-serak gitu kan nggak enak juga. Cuma karena emang suka minum air putih, minum es jadinya ngerasa ada perubahan setelah yang minum air putih. Kalau minum es air putih kan jadi enak tuh. Pas minum es doang tuh serak-serak gitu pas SD. Pas kelas 5, kelas 6 itu mulai mendalami lagi, belajar di YouTube. Dan masuklah di SMP tuh. Pas di SMP makin seneng sama musik gitu, nyanyi-nyanyi. Apalagi di SMP dulu ada lomba-lomba nyanyi gitu-gitu. Tapi pas ikut juga kalah. Karena suaranya serak kan. Iya, tapi kan nggak ada belum diasah. Jadi nggak ada komen dari jurinya kayak gimana, karena emang langsung dinilai kan. Dan setelah iya benar. Di SMP kelas 2 baru ikut SMP kelas 1 SMP kelas 1 ikut The Voice Kids Indonesia. Itu di Banjarmasin, di dekat Pasar Baru, Pasar Anyar. Nah, di situ di radio Nirwana, masih inget. Nah, di situ bikinlah pengalaman baru di situ. Pas pertama tahap 1 dibilangin suaranya kok nggak jelas gitu kan, nyanyi nih gini-gini. Berada di bulungan, tapi kayak suaranya tuh kayak serak-serak gitu dulu lagu itu. Dan terus di komen, suara kamu ini dasarnya udah bagus katanya. Cuma karena A I U E O nya gak jelas artikulasinya, jadi kayak kurang gimana gitu. Akhirnya cuma aku bilang gini, bisa nggak lolos gitu kan. Ternyata dilolosin di tahap 2. Di tahap selanjutnya tuh pakai musik. Yang tahap pertama tuh akapela, nggak pakai musik. Di tahap 2 itu pakai musik kan, ditambah di komen pedes lagi tuh, kamu nih nyanyinya nggak jelas katanya, coba AIWO katanya, AIWO kataku gitu, nggak bisa kataku, kataku. Akhirnya setelah di situ kan di komen kayak gitu, pulang-pulang tuh awalnya kayak sakit hati lah, kamunya nggak lolos kan, namanya masih umur segitu, masih labil juga. Iya gitu. Dan itu pertama kali ketemu kru yang ngebawa aku sampai di Indonesia Next Big Star. Coba nanti aku jelasin tuh di yang krunya itu tadi.
Dan setelah pulang itu ke rumah kan, aku mikir langsung kenapa ya suara aku nih jadi nggak jelas gitu kan. Aku pikir lagi apa ya, oh iya Introspeksi IUWO-nya, diri ya. iya IUWO-nya nggak jelas. Terus aku cari gimana cara IUWO supaya jelas ya. Aku lihat lagi keseharianku apa. Padahal aku nih olahraga iya, apa iya. Ternyata oh iya aku minum es terus gitu kan, air putih nggak suka. Nah setelah situ aku memaksakan diri minum air putih sampai mau muntah. Dan karena emang nggak suka kan, kayak apa sih ini air bening gitu, nggak ada rasanya gitu ya, gitu kayak hambar. Akhirnya kan nggak suka. Dan aku coba paksa akhirnya bisa, cuma memang pasti susah sih awal-awalnya ya, pelan-pelan gitu. Orang yang nggak bisa Iya. bisa gitu. Terus minum esnya dikurangin, cuma kadang apa namanya curang juga, masih minum aku mau minum sekali gitu. Dan ini pas itu perubahannya jauh setelah SMP kelas 3. Di SMP kelas 2 tapi ikut lagi tuh di The Voice Kids Indonesia season 3 di Jogja, di UGM waktu itu audisinya. Dan itu pakai uang sendiri, bertiga sama nenek juga. Dan itu kayak pas orang tua tuh uangnya tuh pas ada-adaan aja gitu. Kalau misalkan gak lolos ya udah nggak usah ikut lagi ya gitu kan. Oh sempat dibilang gitu ya. Terus bilang kataku semoga gitu yang kali ini tuh lolos gitu kan, bisa ngebanggakan orang tua gitu kan. Akhirnya berangkatlah ke Jogja. Setelah sampai di Jogja nginep di hotel sama bapak. Dan itu hari apa ya, hari Sabtu kalau nggak salah audisinya, Sabtu Minggu. Dan aku ngambil di hari Sabtu dan ketemu yang motoin di Banjarmasin kan ada kayak aku megang nama gini kan. Di sini nama Wirayuda Prasetya, umur 15 tahun gitu kan. Terus di Jogja orang yang sama motoinnya, krunya itu tadi. Dan jadi kamu kayak masih kenal ya, ini kayaknya yang itu kamu yang ikut di Banjarmasin ya katanya gitu. Akhirnya kan kenal gitu. Setelah di situ aku yang nyari IG-nya apa nih dari The Voice Kids itu kan, ada kru IG. Jadi aku stalking, aku DM, Kak follow back aku yang kemarin ikut audisi di Jogja sama di Banjarmasin. Oh iya gitu. Akhirnya berlanjut di DM, kenal baik lah sampai 2020. Tapi sebelum 2020, aku kan di tahap 1 tuh lolos tuh, AIUWO-nya udah mulai jelas. Iya, dan masuk ke tahap 2 tuh. Di tahap 1 sudah akapela, akhirnya di tahap 2 itu nyanyi pakai musik kan. Nah, di tahap 2 itu gagalnya karena kamu nih nyanyinya nggak ada rasanya katanya. Iya, nggak ada feel-nya. Iya, kamu tuh masih kaku, kamu tuh gemeter, kamu tuh apa namanya, masih gugup gitu loh nyanyinya. Sebenarnya kamu ini punya basicnya udah bagus, dibilanginnya sama kayak yang di tahun sebelumnya, dibilanginnya basicnya udah bagus, cuma masih perlu jam terbangnya lagi gitu. Jam terbang perlu latih lebih. Nah, lebih latihan lagi. Dan juga pertama kali di tahap 2 itu masuk nyanyi kan, pasin nadanya aja salah. Jadi pas nyanyinya udah bener baru enak tuh. Tapi pas pertama nyari nada kayak ini ngambilnya di mana ya? Gitu gak dapet kan. Hanya di komen, kamu ini nggak ada latihan kadek katanya. Gitu kayak di komen kayak gitu kan. Biasa kalau kru kan berkata tuh emang bener-bener mau nyari yang bagus gitu niatnya gitu kan. Cuma dengan bahasa yang sopan juga di situ. Dan akhirnya tahap 2 itu nggak langsung diumumin di situ. Diumuminnya tuh lewat email. Nanti kalau misalkan lolos nanti di email ya. Soalnya nanti video yang dari tahap 2 itu mau di review sama kreatif produsernya dulu di Jakarta gitu. Nanti kalau sampai tanggal sekian nggak ada dihubungin, berarti nggak lolos gitu. Dan itu nggak lolos akhirnya. Dan itu kayak orang tua juga kecewa kan akhirnya. Setelah itu lebih belajar lagi di situ, mulai cover. Tapi itu dulu SMP tuh covernya ya cover biasa doang, nggak ya rutin gitu. Seneng-seneng doang. Yang aku lihat ya gitu kan, setelah perjalanan panjang 2 kali ikut dan gagal tuh kamu tuh masuk keren gitu, kayak masih tetap mau mencoba cover, bukan orang yang ada kan mentalnya yang habis dapat kayak gitu tuh langsung kayak enggak lagi deh kayak gitu. Nah lagi sejauh ini kan keluarga kamu sempat bilang kayak kalau kali ini nggak lolos gak usah ikut lagi ya, kayak gitu. Gimana tuh cara kamu ngatasinnya, kayak tetap percaya diri buat tetap ngelanjutin kayak ngasah bakat kamu di menyanyi gitu? Jadi ya nyanyi-nyanyi biasa aja, emang nggak ada niat lagi untuk ikut karena emang orang tua udah bilang kayak gitu. Dan lebih baik berbakti kepada orang tua dengan ngikutin kata-katanya daripada aku harus ngerasin lagi untuk ikut lagi kan. Jadi akhirnya ya udahlah,
bikin-bikin cover-cover aja gitu. Walaupun di SMP itu ya bikin iseng doang. Seneng awalnya memang bukan di musik. Kalau bikin-bikin video emang seneng dari SMP waktu itu. Jadi bikin kayak ngevlog dulu tuh, bikin-bikin pakai HP sama teman-teman gitu. Cuma kan diupload di YouTube kan gak rame. Terus ada pas SMP tuh bikin cover lagu gitu-gitu. Dan Sama ternyata teman-teman. sendiri. Sendiri juga tuh. Pas sendiri itu bikin cover lagu malah agak ramean dikit. Ya ratusan, walaupun ratusan ya. Kalonya pas video vlog paling satu, paling satu, dua kan. orang gitu. Ya ngeditnya udah, perbedaan lah ya. iya jauh banget, ngeditnya udah capek. Ternyata malah banyakan yang covernya ya gitu. Akhirnya ya udahlah, lanjutin bikin video-video gitu aja selang-selang pulang dari sekolah SMP gitu, bikin video cover lagu. Cuma itu bisa seminggu sekali gitu-gitu doang gitu. Yang komen paling juga tetangga-tetangga rumah, namanya juga masih iseng-iseng doang, gak ada niat Masih bener-bener. membangun ya. Iya. Iseng-iseng kayak gitu. Terus buat yang ngupload itu tuh kamu kayak akun sendiri atau sebenarnya kayak sama dengan akun yang dengan ngevlog tadi? Oh iya, kalau untuk itu kan di YouTube ya. Jadi nguploadnya itu di YouTube-nya satu YouTube aja, YouTube aku Wirayuda itu. Jadi itu isinya pertamanya ngevlog. Dulu sempat juga ngeprank orang gitu-gitu ke mall kan. Dulu kan di Kimall tuh di Banjarbaru pas ada acara. Dulu sempat taekwondo juga sebenarnya 5 tahun kan. Jadi pas ada naikkan tingkat di Banjarbaru kan ke Kimall. Nah, di Kimall itu kan ada cewek-cewek tuh. Banyak tuh orang-orang teman-teman SMP kan namanya orang masih itu. Terus aku orangnya nggak tahu malu lagi. Jadi itu apa? Aku bilang ke teman aku gini, videoin aku nah, aku mau itu. Aku mau minta foto sama kakaknya gitu. Ngeprank gitu kan. Ya udah aku bikinin gitu. SMP udah Iya, aku dia di videoin saya. Sudah, aku jalan serat. Kak, boleh minta foto nggak? Kakaknya cantik banget kata aku. Wih, gitu kan. Ya udah minta foto. Pertama mau tuh. Terus yang target kedua, apa sih ini orang katanya gitu. Akhirnya kayak langsung tahu malu jadi ya. Iya. Tapi setelah itu akhirnya jadi tahu malu. Setelah jadi tahu malu, setelah ditolak itu, ya akhirnya oh gini ya rasanya ditolak gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak pernah lagi bikin prank-prank kayak gitu. Jera. Dan setelah bikin kayak gitu, ya masih sama sih ngonten juga. Tapi di SMP kelas 3 tuh kan apa ya namanya ya, mungkin lebih luas lagi tuh aplikasi-aplikasi. Jadi banyak mungkin musik-musik cover lagu yang lebih rame. Jadi mulai lebih lagi bikin cover lagu lebih agak rutin di 2019 itu SMP. Itu berarti di SMA. Untuk di SMA-nya apakah kamu di situ fokus melatih atau gimana? Pas di SMA itu iya fokus melatih. Ya deng, 2019 itu SMA ya, di SMA. Di SMA itu yang melatihnya. Pas di SMP kelas 3 itu yang mulai cover-cover mulai gitu. Dan di SMA-nya di 2000 berapa ya kemarin masuk itu 2019 awal itu mulai agak turun dikit. Nggak terlalu bikin cover lagu karena itu pertama masuk aku ikut paskib juga gitu-gitu, aku ikut yang lain-lain, ikut paduan suara waktu itu kan full, jadi nggak ada bikin cover lagu, lebih fokus ke organisasi gitu. Fokus aktif di sekolah ya? Iya, organisasi. Terus untuk latihan suara sendiri, apakah Wira itu punya guru yang khusus kayak gitu yang melatih, atau kamu benar-benar latih sendiri otodidak gitu? Kalau guru musik untuk nyanyi sendiri nggak ada sih. Kalau yang spesifiknya nggak ada. Cuma kalau guru dari online ada, maksudnya kayak dari YouTube gitu, nonton otodidak aja dari YouTube nonton gitu. Dan mungkin kalau musik pernah les piano dulu. Les piano. Pernah belajar piano? Iya, les piano. Cuma 2 bulan ternyata kan itu bertiga doang ya. Bertiga doang personil yang diajarin, dan yang ngajar ini agak jauh rumahnya. Jadi keluar satu nih karena sibuk kan, guru yang satu ini yang personil yang ikut les keluar, dan akhirnya semuanya aja deh keluarin gitu karena nggak rugi akhirnya kan, karena bayarnya nggak sesuai ya gitu. Akhirnya cuma dapat basicnya doang main piano, udah nggak lanjut lagi itu di SMP waktu itu, SMP kelas 3. Pas di SMA mulai tuh SMA kelas 1 kan udah mulai organisasi dan cuma mantau doang tuh. Tapi pernah ikut berarti organisasi pernah ikut di SMP dulu, pramuka sama OSIS juga.
Iya, pas di SMA, pas Kibra sama paduan suara itu. Cuma ya, paduan suara itu tuh termasuk membantu nggak sih untuk melatih vokal Wira? Oh iya, kalau melatih vokal sih mungkin enggak, cuma lebih ke jam terbang aja. Jam terbang dan juga jadinya kan pecah suara tuh, ada suara 1 2 3 dan itu belajar suara 1 2 3. Dan sampai hari ini ternyata nggak bisa-bisa. Suara 2 3 gitu. Jadi masih belajar sih proses sih sekarang. Oke. Setelah terjun ke dunia entertain ini, ada gak sih yang menurut Wira itu sebuah tantangan terbesar yang Wira jalani? Ada sih, pasti. Kalau pertama mungkin dari entertain dulu, itu mungkin dari hate. Iya. Itu sih, dari hate itu. Awalnya pasti kayak ngedown gitu kan. Apalagi pas udah naik, itu kan pasti banyak yang suka dan juga banyak juga yang nggak suka gitu. Akhirnya gimana ya cara nanggepinnya gitu. Dan waktu itu aku masih awal-awal naik itu kan cepet. Sebulan itu bisa naik 10.000 follower kan, jadi cepet banget gitu kan. Jadi kayak star syndrome dulu sempat. Jadi sempat sindrom. Jadi kayak pas di orang puji tuh sombong, agak sombong gitu awal-awal. Iya, awal-awal tuh kayak gitu. Dan setelah lama-lama ada yang hujat juga kan, hujat-hujat. Akhirnya aku mikir, iya ya gimana ya kataku, kalau misalkan ada yang suka pasti ada yang nggak suka sih. Aku mulai mikir kayak gitu. Jadi ya udah aku tutup telinga aja deh untuk kayak gitu-gitu. Dan untuk yang muji sebaiknya lebih dihindarin lagi, lebih iya makasih, cuma dalam hati itu jangan sampai diambil karena malah jadi sombong gitu. Dan sebenarnya kritikan itu pun diantara tidak baiknya pasti membangun juga kan ke diri Wiranya, kayak biar kita berkaca, oh kita kurangnya di sini kayak gitu. Jadi aku ngambil juga sih sekarang tuh dari Pak Hasan Nur Arifin, ngajar pengantar administrasi. Beliau bilang gini, jadi pada saat ada yang apa ya bahasanya tuh ngatain apa yang ngerendahin kita, itu justru malah jadi masukan saya, kata Pak Hasan Nur Arifin. Jadi ambil gitu aja deh, jadi malah jadi kayak seneng, malah jadi kritik gitu. Kalau malah dipuji tuh malah takutnya jadi sombong gitu kan. Cuma terima kasih lah bahasanya gitu. Terus untuk kedepannya nih, ada nggak sih wishlist buat kedepannya kayak gitu, nah yang harapan Wira selanjutnya kayak gitu, apakah akan fokus kuliah aja atau makin semangat buat tulis lagu, semangat buat terjun ke dunia entertain lagi atau gimana? Kalau saat ini mungkin karena masih adaptasi sama kuliah, jadi masih penyesuaian jam waktu ngebagi untuk bikin kontennya juga. Karena memang kalau di saat waktu SMA kan itu COVID ya. Nah, COVID itu kan pelajaran juga online. Jadi cuma tugas-tugas doang dan itu seharian full cuma bikin konten doang. Jadi sekarang nih apalagi ada tambah kuliah kan, jadi agak kebagi. Jadi agak ketunda sedikit tuh mau bikin konten-kontennya, makanya kayak lebih bakalan ini sih ngenyesuaiin lagi, bagi jamnya. Misalkan pagi ini ada kelas, yaudah siang kan pulang nih. Nah siang itu aku untuk jam ngafalin lagu, sore masuk lagi. Di malamnya aku bakalan ngafalin lanjut lagi atau bikin kontennya gitu. Dan atau ngedengerin request orang apa gitu juga, komen-komen apa yang jadi kritikan aku gitu. Situ sih. Untuk Wira sendiri nih, aku mau nanya, apakah kamu ada orang yang kayak mengatur jadwalnya atau kamu sendiri yang mengatur jadwal kamu sendiri? Kalau memanage jadwalnya itu sih masih bisa sendiri, dan juga pernah ditanya juga sama yang lain kan, apa teman-teman yang juga bergandrung di dunia entertain, nyanyi juga, dia bilang aku sekarang udah ada manajer, karena kan aku udah jamnya sibuk banget nih, aku bingung nih mau ngebagi jam untuk ngebagi waktunya sama aku ngerjainnya. Jadi kan gitu, jadi kebagi dua tuh memanagenya. Jadi biar ada keringanan sedikit, jadi dia pakai manajer untuk ngebagi waktunya dan juga manage uangnya, jam-jamnya. Jadi tinggal dia yang ngerjain apa aja yang terima dari manajer itu tadi. Terus untuk kamu sendiri pernah nggak sih kayak lagi males-malesnya gitu, nah? Dan gimana cara kamu ngadepinnya? Kan kita sebagai mahasiswa kuliah
lelah ya, pulang kuliah mau istirahat, sedangkan kamu ada tadi ngafalin lagu, bikin konten. Nah itu gimana tuh? Kalau rasa malas kadang sampai saat ini itu sih tantangan terbesar aku, karena malas itu apa ya, jadinya nggak bisa apa-apa lah, bahasa kita tuh nggak bisa ngelanjutin apa yang udah kita jalanin berapa tahun ini. Apalagi kayak aku udah mulai dari SMA kelas 1 udah cover-cover, dan juga sempat dirasa malas itu ketika setelah aku COVID. Dulu aku pernah sempat COVID di 2021 akhir. Di 2020 akhir. 2020 akhir sampai Januari. Terus minggu doang, setelah itu negatif. Akhirnya penyembuhannya 3 bulan, dan itu selama 3 bulan penyembuhan itu aku kan kayak sesak-sesak gitu kan. Jadi aku nggak cover selama 3 bulan, dan situ mulai pertama kali penurunan follower aku. Dan di titik terakhir itu tertingginya 81.000 di 2020 akhir. Dan di selang itu aku kan bikin video ini parodi Indonesian Idol sebelum kena COVID itu. Jadi aku bikin dulu kan. Nah setelah aku bikin, aku upload. Parodi itu kayak aku audisi di Indonesian Idol, cuma aku pakai green screen. Nah jadi kayak seakan-akan ya seakan beneran ya. Dan penontonnya 1,6 juta tuh. Dan waktu itu di COVID aku kena itu kan, jadi kayak aku nggak mikir apa-apa lagi kecuali sembuh selama 3 bulan itu kan. Dan selama aku udah sejalan 3 minggu setelah upload pas aku COVID itu insight-nya sudah 1,6 juta, dan aku lihat udah $1.300. $1.000 kalau nggak salah, Amerika. Jadi penghasilannya satu video itu. Dan ku cek berapa ya ke rupiah, aku lihat 13 juta satu video itu. Dan akhirnya seneng, cuma aku nggak seneng banget karena aku lagi sakit. Jadi nggak bisa bikin lagi. Ya nggak bisa bikin lagi. Walaupun ya sekarang mikir gede banget 13 juta satu video gitu kan. Tapi ternyata pas aku sakit tuh nggak ada ekspresi apa-apa. Jadi kayak biasa aja, aku nggak peduli lah, aku mau sembuh aja gitu waktu itu kan. Karena berpengaruh berarti COVID itu ke bagian. Iya, apalagi pernapasan. Nah setelah itu kan COVID selesai, aku 3 bulan udah mulai enakan. Di situ aku masa-masa males. Nah itu masa-masa malesnya. Jadi aku kayak ngelanjutin SMA aja deh gitu kan. Tugas-tugas gitu, main game gitu-gitu kan. Dan itulah salahnya aku. Cuma mungkin kalau ngupload, tetap ngupload sih, selalu ngupload, cuma nggak kayak dulu tuh seminggu minimal ada 3 kali, 4 kali terjadwal. Ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi setelah yang COVID itu, aku kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi makin lama makin turun sampai detik ini 30.000 follower hilang dari 81.000 sisa 50,6. Dan kamu udah tahu kan di situ kurangnya kamu. Iya, kesalahannya di mana. Dan pertama mungkin yang paling aku nilai kesalahannya adalah aku nggak bisa adaptasi sama perkembangan zaman. Betul. Aku nguploadnya dulu naiknya itu penonton aku sampai 600.000, 500.000 itu pertama kali naiknya di Instagram. Di Instagram itu sampai 500.000, 300.000, 400.000 udah keenakan di situ kan. Nguploadnya di situ terus. Dan TikTok ada muncul, aku juga upload, cuma nggak sesering di Instagram gitu. Dan ternyata malah waktu ngupload di Instagram itu sekarang waktu 2000 berapa ya terakhir itu yang TikTok tuh zaman naik-naiknya itu 2021 akhir itu mulai yang bener-bener naik banget. Aku nggak ngupload di TikTok, jarang, di Instagram aja sampai 2022 akhir. Itu agak jarang kan di TikTok. Jadi kayak teman-teman ada yang di bawah aku, ada namanya Syahriadi itu dari Barabai. Dia kan sekarang udah tuh di artis ibu kota, dia cuma dangdut kan, dari Barabai. Dia ngenyapa aku di Instagram. Itu udah lama nyapanya sebelum yang aku kenal sekarang dia gede namanya gitu kan. Aku dia ngechat gitu, follow back gitu kan. Tapi kan aku nggak tahu namanya itu isian DM kan banyak gitu kan. Akhirnya setelah dia yang naik karir itu di 2022 awal, aku sekarang naik gitu, alhamdulillah ada orang Kalimantan Selatan gitu naik juga kan. Terus dia bilang aku mau ke Jakarta Wir, katanya mau dibikinin lagu sama Triswaka katanya gitu kan. Akhirnya dia dari Barabai ke Banjarbaru kan, mau naik pesawat besoknya pagi. Itu malamnya itu dia minta kamu di Banjarbaru nggak Wir?
bisa datang nggak katanya. Bisa datang, aku bilangin ya ketemuan, dia ketemu ke rumah aku di Banjarbaru. Akhirnya beliau bilang gini, aku nggak didukung orang tua Wir ke Jakarta gitu untuk berkarir Dari gitu-gitu. temannya tuh. Mungkin bukan nggak didukung yang gimana ya, cuma takut aja. Kepisah sama anaknya mungkin. Takut gagal gitu kan. Dan setelah itu ya dia berkarir sukses tahun 2 tahun ini, aku juga ngelanjut. Akhirnya sekarang mulai lebih naik lagi, sekarang mau mulai menghajar lagi Instagram, TikTok yang utama, TikTok. Betul. Jadi mungkin itu sih yang akan aku terusin selanjutnya. Kalau boleh tahu juga nih, sejauh ini di dunia entertain apa sih positif dan negatifnya yang bisa Wira rasakan Dari dunia entertain. dari dunia entertain? Positifnya mungkin banyak relasi baru dari teman-teman yang lain, kenalan dari Instagram gitu kan, untuk nyanyi-nyanyi. Dan kalau negatifnya ya itu sih, negatif komen, bahkan yang mungkin lebih parah itu ngajakin ke hotel. Wah, itu paling parah. Ada ya? Ada. Dan itu nggak 1-2 orang. Jadi itu juga tantangan terbesar sih selain head. Iya, di Itu dunia sih. entertain ya. Itu. Dan itu bukan akun fake, itu akun real. Akun real. Followernya Kamu ngecek arti? ya ngecek lah, liatin, ini orang kenapa kayak gitu kataku, nggak ada harga dirinya kataku gitu kan. Ya udah, cuma itu sih tantangannya juga, apalagi manusia kan ada takwa dan nafsu ya, jadi aku harus benar-benar yang ngejaga. Itu sih tantangan juga paling terbesar. Oke, itu dari Wira. Nih sebelum kita menutup podcast kita hari ini, kamu ada nggak yang disampaikan buat teman-teman atau mempromosikan akun Instagram, TikTok dan lain-lainnya? Mungkin apa ya? Jangan pernah takut bermimpi, karena ternyata yang aku mimpikan juga mulai terwujud satu persatu walaupun banyak air mata yang keluar. Dan tetap jadi orang baik. Itu kata-kata dari Wira, guys. Promosi akun? Oke, boleh. Aku punya TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Namanya Wirayuda. Tapi kalau di Instagram WIRAYUDD_. Bisa dicek semuanya. Bisa denger cover lagu aku di situ. Dan tunggu aku ikut di Indonesian Idol tahun depan. Oke. Dari Jumpa di podcast hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Makasih, Kak.